Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini membahas kelanjutan dari pertarungan Sama di Castle of the Eurus melawan banyak orang di area itu. Sebelumnya, Im Sama sempat melancarkan ratu bola dan bola api ke arah area Kalawaru. Namun, Luffy yang berada di sana dengan sedikit tenaganya memasuki mode Gear 5 selama beberapa detik dan menggunakan energi matahari untuk melindungi area tersebut. Rentetan serangan dari Sama pun berhasil dihentikan oleh energi matahari itu, sehingga keadaan pun telah jadi kembali aman. Im Sama yang melihat itu pun merasa bahwa kemampuan Luffy dalam penggunaan kekuatan Dewa Matahari Nika ternyata sudah lahir. Im Sama pun merasa bahwa ini sudah saatnya untuk menyerap kekuatan Ka dari dalam tubuh Luffy sebelum Luffy mencapai potensi yang setara dengan Joy Boy terdahulu. Karena jika Luffy sudah mencapai potensi kekuatannya itu, maka dia akan semakin sulit untuk kalahkan nanti. Namun begitu Im Sama mau terbang sana, Zoro dan Sanji tidak tinggal diam. Zoro naik ke atas kaki Sanji dan Sanji melontarkannya dengan tendangan yang sangat kuat menuju ke arah Im Sama, sehingga Im Sama pun berhasil diikat. Zoro, Sanji, dan yang lain di area Castle of the Eurus itu tidak akan membiarkan Im Sama pergi ke tempat Luffy dan Loki selagi mereka masih memulihkan tenaga. Di momen ini, Zoro dan Sanji juga sempat melancarkan jurus baru secara bersamaan sehingga menciptakan teknik kombinasi yang terbilang sangat kuat. Teknik tersebut berhasil menembus pertahanan lingkaran sihir milik Im Sama sehingga dia harus menangkis secara langsung menggunakan senjata Bisento miliknya dan tubuhnya pun tetap terdorong ke belakang akibat dampak serangan gabungan dari Zoro dan Sanji itu. Memang Im Sama tidak terluka sama sekali, tapi serangan gabungan Zoro dan Sanji yang bisa menembus pertahanannya dan membuatnya terdorong ke belakang bisa dianggap suatu pencapaian dalam pertarungan yang sulit seperti ini. Perlu diingat bahwa Im Sama ini adalah puncak kekuatan milik pemerintah dunia dan dia juga bisa dibilang merupakan sosok terkuat yang masih hidup di era sekarang ini. Jadi aksi Zoro dan Sanji yang menembus tambeng lingkaran sihir Im Sama itu tentu mengejutkan semua orang yang melihatnya. Dory dan Brogy pun memuji Zoro dan Sanji. Mereka berkata, dua kru itu benar-benar memiliki kekuatan seperti monster. Tak salah memang mereka berdua disebut sebagai dua sayap sang calon raja bajak laut. Begitu juga dengan Gaban. Dia tahu bahwa kedua kru itu telah menjadi semakin berkembang sejak pertama kali mereka bertemu beberapa waktu yang lalu. Gaban langsung teringat berbagai aksinya di masa lalu bersama dengan Rayleigh dalam bajak laut Roger, di mana mereka berdua juga disebut sebagai dua sayap sang raja bajak laut Roger. Gaban bicara sendiri dengan berkata, Zoro dan Sanji sekarang memang belum sekuat Rayleigh dan Gaban pada masa prima mereka dulu. Tapi potensi Zoro dan Sanji sangat besar, sehingga mereka berdua pasti bisa melampaui Rayleigh dan Gaban suatu saat nanti. Sementara itu, setelah tadi Zoro melancarkan serangan gabungan bersama dengan Sanji yang berhasil menembus pertahanan lingkaran sihir Sama sana, Zoro jadi mulai menyadari apa potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh pedang Wado Ichimonji. Sebelumnya, dia hanya tahu keunggulan Sandai Kitetsu yakni energi kutukan dan pedang Enma yakni aura hewan buas. Nah, kini apa keunggulan Wado Ichimonji pun telah disadari oleh sang pendekar pedang tersebut. Wado Ichimonji memiliki energi ketenangan dan juga keseimbangan. Energi ini memang sangat cocok dengan arti nama dari pedang itu. Jika diterjemahkan, Wado Ichimonji berarti jalan lurus harmoni. Tak heran, energi pedang tersebut adalah ketenangan dan juga keseimbangan. Energi ketenangan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan juga kendali serangan. Jika Zoro menggunakannya dengan baik, maka tebasan-tebasan Zoro akan semakin tepat dan juga terkontrol dengan sangat maksimal. Ini adalah energi yang berbeda dengan kekuatan kutukan Sandai Kitetsu yang destruktif dan juga aura buas pada Enma yang menarik banyak haki. Energi Wado Ichimonji terbilang tenang dan juga seimbang, tidak terlalu banyak menggunakan tenaga Zoro. Energi keseimbangan ini juga apabila digunakan dengan baik, maka bisa bermanfaat sebagai penyeimbang kekuatan pedang-pedang Zoro yang lain. Dengan kata lain, ini adalah energi yang bagus untuk digabungkan dengan kekuatan pedang-pedang destruktif yang lain. Jadi, Wado Ichimonji memiliki dua keunggulan. Pertama dalam hal akurasi dan kedua dalam hal penggabungan kekuatan. Wado Ichimonji sangat cocok untuk orang seperti Zoro yang memakai lebih dari satu pedang untuk bertarung. Sebab Wado Ichimonji ini akan mampu menyeimbangkan dan berpadu dengan kekuatan Sandai Kitetsu dan juga pedang Enma. Energi ketenangan dan keseimbangan mungkin terdengar sederhana, tapi energi tersebut bisa menjadi sangat hebat bila dipakai dengan baik. Zoro pun mulai bersiap untuk kembali menyerang Im Sama. Sanji dan Gaban bisa merasakan ada perbedaan pada aura Zoro sekarang setelah dia menyadari dan memanfaatkan energi Wado Ichimonji dengan sangat baik. Dalam hati Gaban berkata, sepertinya Zoro sudah memahami apa potensi dari pedang putih yang dia miliki itu. Gaban pun menjadi penasaran untuk melihat perkembangan Zoro ke depannya nanti setelah ini. Sanji yang ada di sana pun tentu tidak mau kalah. Dia lagi-lagi mendorong batasan Ifrit Jambe menjadi semakin kuat dan memancarkan auranya sangat besar. Sanji dan Zoro pun mulai bergerak dengan sangat cepat dan melancarkan berbagai serangan kepada Im Sama lagi. Setelah memanfaatkan potensi
Wado Ichimonji, serangan Zoro sekarang memiliki akurasi dan kontrol yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Penggabungan tiap energi dari pedang-pedang yang dia miliki itu pun menjadi lebih optimal. Zoro pun kemudian mencoba suatu jurus baru dengan penggabungan 3 energi pedang yang seimbang. Jurus ini secara paradoks menghasilkan aura yang tenang sekaligus menakutkan. Aura dari Sandeki Tetsu dan Enma sangat menakutkan, tapi diseimbangkan oleh Wado Ichimonji dengan sangat tenang. Untuk menangkis serangan Zoro, Im Sama memakai teknik pertahanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, sejauh ini, selain menangkis secara langsung dengan Bisento, Im Sama juga memiliki tameng pertahanan Buso Shoku Haki tingkat tinggi dan juga tameng lingkaran sihir yang beberapa waktu lalu sempat ditembus oleh Zoro dan Sanji. Nah, kali ini, Im Sama mulai memakai teknik pertahanan yang terlihat sangat berbeda. Dia mengulurkan tangannya, lalu tato yang ada pada tangannya tersebut mulai bercahaya. Kemudian di udara, tiba-tiba muncul tameng dengan visual yang sangat unik dan juga menyeramkan. Visual kali ini sangat berbeda dengan visual lingkaran sihir. Tameng tersebut pun berhasil menahan serangan Zoro. Area sekitar tempat Im Sama berdiri pun seketika menjadi hancur. Tapi tentu, tubuh Im Sama sendiri tidak terkena serangan itu sama sekali berkat pertahanan hebat yang dia miliki. Kemudian giliran Sanji yang menyerang juga dengan rentetan tendangan api biru jarak jauh. Ini adalah teknik baru Sanji, di mana dia bisa melontarkan api biru di kakinya ke musuh dari jarak jauh. Apa yang dilontarkan tersebut pun melesat secara beruntun karena Im Sama dengan sangat cepat dan bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi, dengan pertahanan yang sama seperti barusan, Im Sama mampu menangkis semua serangan Sanji dengan mudah. Gaban, Jinbe, Franky, dan para raksasa pun ikut menyerang juga. Tapi pertahanan Im Sama kali ini benar-benar jauh lebih sulit untuk ditembus. Sanji pun bilang pada Zoro walau dia sebenarnya tidak mau, tapi mereka sepertinya harus memakai serangan gabungan lagi seperti yang mereka lakukan tadi. Melihat situasi saat ini, Zoro pun terpaksa setuju dengan Sanji, sehingga keduanya pun melancarkan teknik serangan yang sangat kuat secara bersamaan. Zoro memakai jurus baru yang tadi, tapi kali ini dengan lebih optimal, sebab ini adalah penggunaan untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau untuk Sanji, dia memakai suatu tendangan jarak jauh, tapi tidak beruntun seperti tadi, melainkan kali ini tendangannya satu kali saja, tapi skala kekuatannya puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Serangan dari Zoro dan Sanji pun berpadu di udara dan menghasilkan teknik kombinasi yang sangat hebat sana. Im Sama pun kali ini tidak lagi menangkis, melainkan dia mengambil ancang-ancang untuk menyerang juga, sehingga hal ini pun akan menghasilkan bentrokan yang sangat besar di udara. Ada dua kemungkinan mengapa Im Sama tidak memilih untuk bertahan saja. Pertama, dia menduga bahwa teknik pertahanan yang dia miliki tidak akan mampu menangkis teknik kombinasi dari Zoro dan Sanji itu. Bahkan, teknik pertahanan yang terbarunya pun tidak akan sanggup menahan serangan gabungan itu. Nah, kemungkinan kedua, dia bosan jika terus-menerus bertahan, sehingga dia lebih memilih untuk beradu serangan saja. Menurut Mimin Bochnima, kemungkinan kedualah yang lebih masuk akal. Dia memilih untuk adu serangan bukan karena pertahanannya tidak akan sanggup, tapi karena memang berhubung dia menganggap ini sebagai pemanasan sebelum melawan Luffy dan Loki, maka Im Sama hanya ingin mencoba banyak variasi dari jurus-jurusnya saja. Lagi pula dari tadi dia sudah mencoba beberapa variasi dari teknik pertahanan yang dia miliki. Jadi sekarang sudah waktunya untuk mencoba mengadu teknik serangan secara langsung. Teknik serangan antara Zoro dan Sanji melawan Im Sama itu pun terjadi di udara dan menghasilkan dampak yang benar-benar luar biasa. Tentu kita bisa duga bahwa serangan Im Sama itu masih jauh lebih unggul, sehingga Zoro dan Sanji pun terempat setelah kalah dalam adu serangan itu. Gaban melihat itu pun berkata, sudah dia duga jika dalam adu serangan seperti ini, maka semua orang yang ada di sini tidak akan bisa mengungguli Im Sama. Nah, Im Sama pun di sana memuji Zoro dan Sanji. Meski mereka kalah dalam adu serangan ini, tapi bisa beradu serangan selama beberapa detik dengannya, membuktikan bahwa Zoro dan Sanji punya kekuatan yang sangat mumpuni. Sangat jarang sekali ada orang di era sekarang ini yang bisa beradu serangan dengan Im Sama di tubuh aslinya ini. Meski barusan dirinya hanya baru menggunakan 10% kekuatannya untuk menyerang, tapi dirinya cukup salut kepada Zoro dan Sanji karena mampu memberi perlawanan selama beberapa detik. Zoro dan Sanji yang mendengar itu pun terkejut karena ternyata serangan kuat dari Im Sama itu baru hanya menggunakan 10% kekuatannya saja. Di sisi lain, Im Sama merasa bahwa Zoro dan Sanji adalah dua orang yang sangat potensial. Dia akan mencoba untuk mengubah dua kru terkuat Luffy itu menjadi iblis dengan teknik Demi Reverse. Ini adalah teknik Demi Reverse tingkat lanjut, di mana Im Sama bisa mengubah orang lain menjadi iblis meski orang itu tidak sedang berada di kampung halamannya sendiri. Menurut Im Sama akan sangat menarik jika Zoro dan Sanji diubah menjadi iblis dan nanti diadu melawan Luffy dan juga Loki. Im Sama pun langsung terbang melesat ke arah Zoro dan juga Sanji. Kemudian dia akan menggunakan Demi Reverse kepada mereka berdua di sana. Namun untung saja Dory dan Brogy dengan sangat cepat berlari dan membawa Zoro dan Sanji menggunakan tangan besar mereka. Mereka berdua sudah pernah diubah menjadi iblis oleh Im Sama beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka tahu bahwa gerakan Im Sama yang tadi adalah gerakan akan menggunakan teknik Demi Reverse. Dory dan Brogy tentu tidak mau dua kru terkuat Luffy itu menjadi iblis dan berada di bawah kendali Im Sama. Nah, Gaban yang melihat itu pun menjadi lega karena tadinya dia ingin berlari juga menyelamatkan Zoro dan Sanji. Tapi karena gerakan terbang Im Sama lebih cepat, Gaban tidak akan keburu untuk menyelamatkan kedua orang. Nah, untung saja Dory dan Brogy melangkahkannya besar, bisa dengan cepat membawa Zoro dan Sanji tepat waktu. Dory pun berkata, untung saja mereka bisa tepat waktu. Brogy pun bilang, kalau tidak keadaan pasti akan menjadi sulit. Sebab Zoro dan Sanji berubah menjadi iblis di bawah kendali Im Sama, Dory dan Brogy juga akan merasa bersalah kepada Luffy jika dua kru terkuatnya itu
berhasil diubah oleh Im Sama menjadi iblis di tempat ini. Zoro dan Sanji pun berterima kasih kepada dua raksasa itu karena tentu mereka berdua juga tidak mau berubah menjadi iblis dan di bawah kendali Im Sama. Itu akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi mereka berdua. Im Sama pun kesal karena lagi-lagi rencananya berhasil digagalkan. Dia pun selanjutnya akan menargetkan juga Dory dan Brogy untuk segera ditumbangkan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!